Bab 079. 23. Haikal mutusin Bella pakai alasan dia gak pernah dianggap pacar sama Bella. Bella lebih kayak mentornya dia daripada pacarnya. Bella gak pernah nanya dia udah makan apa belum, udah bobo belum, atau kata-kata cinta kayak kebanyakan orang, sedangkan Dini. Behlah pokoknya, ucapku sambil tertawa. Dini itu perhatian banget Kang sama Haikal, jadi Bella mikir, ya udahlah si Haikal mending sama si Dini aja. Mungkin kebahagiaan dia ada sama si Dini, tambahku. Neng, bukannya Akang gak percaya ya, cuman pas sama Akang Neng tuh jago banget ngegombalnya, sampai Akang overdosis. Masa sama Haikal Neng gak gombalin juga sampai dia milih Dini? Tanya Diego. Bella tuh sebenarnya sama aja kayak anak teknik yang lainnya. Akang bisa tanya deh sama Haikal, gimana lempengnya seorang Bella dulu, seumur-umur gak pernah gombal Kang, jawabku. Masa sih? Kok ngegombalnya kayak yang udah pro banget, selidik Diego. Bella kan pinter Kang, jadi cepet belajar. Sombongku. Diego tertawa saat mendengar ucapanku. Jadi cuman Diego nih yang bisa bikin Bella ngegombal. Ucap Diego, senyuman terbit dari wajah tampannya. Erik, Fauzi sama Nisa banyak bantuin Bella, mereka dukung banget Bella buat ngambil hati Akang, ucapku. Enaknya mereka akan kasih apa ya? Tanya Diego. Aku tertawa saat mendengar pertanyaan Diego. Neng jangan deket-deket sama si Haikal, walaupun Akang percaya sama Neng, tapi Akang juga tahu, Haikal pasti masih cinta banget sama Neng, tatapannya masih penuh cinta kalau lagi mandang Neng. Peringat Diego. Haikal kan temen Bella Kang, sama aja kayak Erik sama Fauzi, protesku. Gak sama. Ucap Diego tegas. Iya, ucapku. Kalau sudah seperti ini, Diego tidak akan bisa dibantah. Dasar Akang cemburuan. Aku menjulurkan lidah pada Diego. Neng gak bakalan paham perasaan takutnya Akang, punya istri sesempurna kamu, Neng. Lirih Diego. Si Diego kebiasaan suka bikin hati belingsatan. Raung batinku. Saat Diego menginjak rem karena lampu merah, aku melepaskan sabuk pengaman dan langsung menarik tengkuk Diego. Aku mencium bibirnya dengan brutal hingga Diego engap-engapan menerima ciumanku yang tiba-tiba. Kami saling membelit lidah dan menghisap dengan kuat seakan tidak ada yang mau kalah. Lumatan Diego mulai turun ke leher jenjangku. TIIN. Suara klakson menghentikan adegan panas kami di dalam mobil. Untung saja kaca mobil ini hitam sehingga tidak bisa dilihat dari luar kami sedang melakukan apa. Jika saja kaca mobil ini tembus pandang, sudah pasti orang-orang di sekitar jalan raya akan berkumpul untuk melihat adegan panas gratis, gak perlu link haram. 24. Neng, ke hotel ya, ucap Diego saat mobil sudah mulai berjalan. Hahaha, kerja ih. Udah bolos setengah hari, nanti di rumah aja ya, biar tenang dan hikmat. Ucapku. Neng mancing-mancing sih. Diego mencebikkan bibirnya saat mendengar ucapanku. Gak kuat soalnya, Akang bikin Bella belingsatan. Ucapku sambil tertawa. Saat sampai di depan ruangan Diego, aku melihat ada Dipta yang sedang duduk mengobrol dengan Rida. Dipta, sapa Diego. Mas, sorry nih ganggu, bisa minta waktunya, 10 menit aja. Tanya Dipta. Boleh, ayo masuk, ucap Diego. Lu juga ikut ya, pinta Dipta. Aku menganggukkan kepala dan mengikuti Diego yang masuk ke dalam ruangannya. Gini mas, Black Entok kan udah dipasarin, Dipta mau Bella sama Nisa transfer knowledge Black Entok ini sama tim Smart Solution, takutnya kan kedepannya Bella sibuk sama babinya, Nisa juga bentar lagi nikah,
jadi maunya Dipta mereka berdua ngajarin dulu anak SS biar kalau ada bug fix atau maintenance, gak usah Bella atau Nisa yang turun tangan, ucap Dipta. Aku mengangguk-anggukkan kepalaku, aku setuju dengan Dipta. Berapa lama kira-kira? Tanya Diego. 3 minggu atau sebulanan boleh. Jawab Dipta hati-hati. Diego melirik ke arahku. Bella mah terserah akang aja, cicitku. Iya boleh, tapi jangan sampai kecapean, ucap Diego. Makasih banyak Mas Diego, ucap Dipta. Iya sama-sama, ucap Diego. Setelah Dipta berpamitan aku juga kembali ke ruanganku untuk membuat silabus dan dokumentasi tentang Black and Talk agar orang yang akan belajar Black and Talk bisa dengan mudah mempelajarinya. Sudah 1 minggu aku dan Nisa bekerja di kantor Smart Solution, Erwin dan Yogi belajar dengan giat dan sungguh-sungguh untuk memahami Black and Talk. Aku tahu mereka cukup kesulitan memahami algoritma yang digunakan dalam pemrograman Black and Talk ini, namun aku masih sabar mengajari mereka karena semangat dan kemauan belajar mereka yang sangat tinggi. Win, kok es dawet kamu kayaknya enak, ucapku saat Erwin memakan es dawet saat istirahat makan siang. Saya beliin ya mbak, ucap Erwin. Gak ngerepotin, tanyaku. 25. Gak lah, tar anaknya ileran Erwin yang disalahin, keke Erwin. Makasih Uncel, kekehku. Lalu Erwin pergi keluar ruangan untuk membeli es dawet. Mbak kalau ngidam apa-apa, kasih tahu Yogi aja, entar Yogi beliin, ucap Yogi bersemangat. Uncel Yogi emang terbaik, ucapku. Aku sangat senang, semua orang menyayangi dan memanjakanku di sini. Nis, persiapan nikahan lu gimana? Tanyaku pada Nisa. Udah beres kayaknya, Bu Farah kan yang handle, jawab Nisa. Ini transfer oleh kudu beres 3 minggu sebelum lu kawinan, ucapku. Semoga ya, ucap Nisa. Setiap hari aku diantar jemput oleh Diego, sesibuk apapun jadwal Diego, dia tidak pernah absen untuk mengantar jemputku dan calon anaknya. Aku sudah bilang aku bisa berangkat sendiri atau diantar supir, namun Diego selalu keras kepala untuk mengantarku. Padahal jarak kantor Nevriandi dengan Smart Solution terbilang cukup jauh. Keesokan harinya aku melihat Nisa sendirian di ruang kerja kami, Yogi dan Erwin tidak menampakkan batang hidungnya. Assalamualaikum Nis, si Erwin ama Yogi kemana? Tanyaku. Waalaikumsalam, hari ini mereka lagi dinas keluar kota, mau closing project katanya, jawab Nisa. Lah, mereka masih ngejain project lain. Tanyaku. Iya, biasalah, projectnya udah selesai sedari kapan, tapi baru di closing sekarang, jawab Nisa. Terus ngapain kita di sini kalau mereka kagak ada? Kesalku. Katanya ada anak baru, jadi yang megang Black and Talk bertiga entar, jawab Nisa. Alah kenapa kagak bareng aja sih dari kemarin belajarnya? Jadi kan kita gak usah ngulang ngajarinnya, gerutuku. Bumil marah-marah terus kekeh Nisa. Jangan diturutin ya dedek bayi, mamahnya suka marah-marah, Nisa mengelus perutku lembut. Semoga anak gue sabar dan penyayang kayak si Nisa, kekehku. Nisa tertawa saat mendengar ucapanku. Assalamualaikum, ucap Dipta. Waalaikumsalam, jawab kami kompak. Aku mengangkat alis saat melihat Haikal berdiri di belakang Dipta. Ngapain Haikal datang ke sini? Ini kenalin karyawan baru Smart Solution yang bakalan megang Black and Talk juga, ucap Dipta memperkenalkan Haikal pada kami, seolah Haikal adalah orang asing untuk kami. Welcome to the hell, kekehku. Hahaha, serem banget Luti, ucap Dipta sambil tertawa. 26. Sebenarnya aku cukup senang Haikal akan menangani Black and Talk, bisa dibilang Haikal itu anak didikku, Haikal sudah sangat paham style codinganku,
dia juga pintar dan terbiasa bekerja sama denganku. Kamu resign dari Kripala? Tanya Nisa. Kemarin gue mukulin si Harun terus langsung diusir, jawab Haikal. Idih. Lu kok gak cantik banget, balas dendamnya. Cibirku. Siapa bilang? Gue bakalan jual itu saham yang dikasihin si Harun buat gue, ucap Haikal. Gitu doang. Tanyaku lagi. Semua klien dan mitra Kripala gue lobby buat pindah ke Smart Solution, ucap Haikal sambil tersenyum licik. Bangga kal gue pernah jadi mentor lu, ucapku sambil bertepuk tangan. Kal, kalau perlu Black Swan minta aja sama si Bella, ucap Nisa sambil tertawa. Ngeri anjir kalian bertiga. Ucap Dipta ikut tertawa. Gue titip Haikal ya, Ti, jangan disiksa. Peringat Dipta. Serah gue lah. Ucapku. Yang sabar aja lu Kal, ucap Dipta, lalu dia pergi keluar dari ruangan kami. Nostalgia gak sih, kekehku saat Haikal duduk di sampingku. Berasa masih dicipta solusi, tambah Nisa. Si Dini apa kabar? Tanyaku pada Haikal. Biasalah ngedrama pas gue ngamuk tentang ibu, terus gue kasih pilihan ke dia, mau ikut gue bangun semuanya dari nol, atau tetap sama bokapnya, jawab Haikal. Terus Dini jawab apa? Tanya Nisa. Dia bilang mau ikut sama gue, cuman bapaknya masih larang-larang. Gue sih bodo amat lah, mau ikut gue hayu kagak juga serahlah. Masalah anak entar dicari aja jalan tengahnya kalau emang si Dini gak mau ikut gue, jawab Haikal. Semoga ketemu jalan tengahnya ya Kal, semoga lu nemu kebahagiaan di keluarga kecil lu, ucapku. Haikal hanya mengulas senyuman tipis saat mendengar ucapanku. Aku dan Nisa mengirimkan dokumentasi Black and Talk pada Haikal agar dia bisa memahami secara garis besar tentang Black and Talk. Setelah makan siang aku dan Nisa mulai mengajarkan Haikal tentang struktur data dan codingan kami pada Haikal. Mungkin karena kami sudah terbiasa bekerja sama dan belajar bersama-sama dari dulu, Haikal dengan mudah dapat mengerti apa yang aku dan Nisa ajarkan, bahkan sepertinya dia sudah bisa mengejar Erwin dan Yogi yang sudah belajar Black and Talk selama seminggu ini. Tring. Sebuah pesan masuk ke dalam ponsel Haikal. Setelah membuka pesannya Haikal terlihat melamun cukup lama. Kenapa Kal? Ada masalah? Tanyaku. Kak Visa katanya mau jualan batagor, jawab Haikal. Bagus tuh, enak banget emang batagor bikinan Kak Visa, ciloknya juga enak, ucapku. 27. Saat kami di Bandung dulu, Kak Visa sering sekali membuatkan kami batagor dan cilok saat kami belajar kelompok di rumah Haikal. Kak Visa bilang makasih banget sama kamu dan Kang Diego Ti, dia juga minta maaf udah maki-maki kamu sama Nisa pas di rumah sakit, cicit Haikal. Santai aja kali Kal, gue ngerti kok, ucapku. Pas dia tahu kelakuan Dini sama ayahnya, Kak Visa dan ibu udah setuju gue ninggalin Kripala, dan Kak Visa katanya mau usaha kecil-kecilan jualan batagor, ucap Haikal. Bagus tuh, pasti laris enak banget soalnya itu batagornya Kak Visa, ucapku. Ibu udah baik-baik aja Kal? Tanya Nisa. Alhamdulillah Nis, sebulan ke depan masih di Jakarta kayaknya, soalnya harus rutin check up di sini, jawab Haikal. Di apartemen kamu? Tanyaku. Iya, jawab Haikal. Iyalah mending di sini dulu aja, biar gak capek bolak-balik, tambah Nisa. 2 jam kemudian ada seorang OB yang datang ke ruangan kami. OB tersebut memberikan 1 keranjang besar batagor hangat lengkap dengan bumbu kacangnya. Lu nge-GoFood? Tanyaku pada Nisa. Enggak, jawab Nisa. Dari Mbak Visa buat dedek bayi, kekeh Haikal. Hah? Tanyaku. Tadi katanya mau batagor, ucap Haikal.
Wah, bilangin makasih buat Wawa, dedek bayi seneng banget nih. Ucapku sambil menatap Batagor dengan air liur menetes. 28. Aku, Nisa dan Haikal menghentikan kegiatan belajar mengajar kami dan fokus memakan Batagor yang masih hangat. Ti, gue penasaran, kok lu bisa nikah sama Pak Diego? Tanya Haikal. Hahaha, kamu pasti sok kalau denger ceritanya, jawab Nisa. Gue dikawinin paksa sama warga kampung biar turun hujan, ucapku sambil tertawa. Hah? Tanya Haikal kebingungan. Abis resign dari Kripala kan gue pulang kampung, Kang Diego lagi di kampung gue buat nyelidikin masalah di pabrik sana, ya terus gitu kita dikawinin paksa kayak muda-mudi yang ke gap mesum, ucapku. Kok bisa? Tanya Haikal lagi. Katanya kampung gue kekeringan gara-gara gue belum kawin padahal udah siap kawin, jawabku. Pak Diego mau aja? Tanya Haikal. Iyalah, siapa coba yang bisa nolak dikawinin ama Bella? Sombongku. Suka pengen nimpuk pakai palu kalau si Bella udah kumat sombongnya, cibir Nisa. Setuju. Ucap Haikal. Hahaha, Kang Diego sih ngakunya udah jatuh cinta sama gue sejak pertama kali ketemu, ucapku. Haikal mengangguk-anggukkan kepalanya. Gue yakin sih lu pasti bisa dapetin cowok spelt dewa, tapi gue gak ngangka lu bisa gaet CEO Nefriandi, kekeh Haikal. Kalau gak dikawinin paksa gak tahu juga sih. Ucapku sambil tertawa. Yakin lu kepaksa kawin sama Pak Diego? Tanya Haikal. Heh, Kang Diego dulu nyamar jadi buruh pabrik, gue gak tahu dia itu ceweknya Nefriandi. Gue rela-rela aja dinafkahin 2 juta per bulan sama dia, kurang tulus apa coba gue menerima Kang Diego. Ucapku. Kisah cinta lu keren kalau dibikinin sinetron, kekeh Haikal. Jalan hidup gue rada-rada absurd emang. Ucapku sambil tertawa. Ya orangnya juga absurd. Ucap Nisa sambil tertawa. Haikal juga ikut tertawa saat mendengar ucapan Nisa. Aku sangat senang Haikal sudah kembali menjadi Haikal yang dulu. Walaupun hubungan kami sekarang sudah berubah, aku yakin kami bisa kembali berteman seperti dulu lagi. Aku tahu Haikal masih memendam perasaan cintanya untukku, namun Haikal juga sudah pasti paham aku sudah memiliki Diego sekarang. Dia juga tahu aku adalah tipe wanita yang sangat menjaga komitmen. Aku hanya ingin kami pure berteman tanpa ada perasaan apapun. Kayaknya enak deh kopi campur susu vanilanya Bu Mirna, enak kayaknya dimakan sama Batagor anget. Ucapku. 29. Kamu nyuruh aku bikinin kopi. Cibir Nisa. Enggak aku cuman curhat doang kok. Cicitku. Gue aja yang bikinin, tawar Haikal. Emang kamu tahu racikan kopi vanilanya si Bella? Tanya Nisa. Ya kan tinggal dikasih tahu, jawab Haikal. Susah lah, biar aku aja yang bikin, dikoceknya kudu 7 kali terus harus dikocek searah jarum jam, ucap. Nisa. Kopi macam apa itu? Tanya Haikal sambil tertawa, lalu Nisa pergi ke pantry untuk membuatkan kopi campur susu vanila untukku. Ti, itu ide siapa pas dulu datang ke nikahan gue pakai heli? Tanya Haikal. Si Erik itu mah, gue mah cuman ikut aja. Katanya dia pernah lihat di drama Korea adegan kayak begitu, ucapku sambil tertawa. Sumpah. Parah banget kalian, gue stres kudu ngademin si Dini yang ngereok kayak kesurupan pas pestanya diancurin kayak gitu. Haikal ikut tertawa bersamaku. Memang itu besti, yang kami harapkan, ucapku. Brak. Pintu ruangan kami dibuka dengan kasar. Aku dan Haikal sedikit terkejut saat melihat Diego di ambang pintu. Aku menelan ludah saat melihat kilat kemarahan di mata Diego. Refleks aku menggeser tubuhku menjauhi Haikal.
Wah, pasti Diego ngamuk lihat gue berduaan ama Haikal, batinku, hatiku langsung ciut melihat wajah Diego yang sudah memerah. Neng, pulang sekarang. Ucap Diego penuh penekanan. Iya, cicitku. Tidak biasanya Diego sampai menjemputku ke ruangan kerja seperti ini, biasanya dia hanya menunggu di lobi saja. Diego menggenggam tanganku dengan cukup keras, dia juga berjalan dengan langkah kaki yang lebar dan cepat hingga aku sedikit kesulitan untuk mengimbanginya. Kang Diego, sapa Nisa saat dia keluar dari pantry dengan 2 cangkir kopi di tangannya.